kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Namo Buddha, Suster, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pada sore malam hari ini kita bersama-sama secara khusus berkumpul di gereja ini untuk mengenang dan mendoakan saudara kita Bapak Vincentius Satrio yang telah genap 100 hari dipanggil menghadap Tuhan. Kita bersama-sama berkumpul sebagai orang yang beriman, yang percaya akan kasih Tuhan, yang percaya akan kebangkitan bagi orang-orang yang telah meninggal. Atas dasar iman ini kita percayakan saudara kita Bapak Satrio ke dalam belas kasih dan kemurahan Tuhan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepadanya pengampunan atas segala dosa, penyucian bagi jiwanya, dan anugerah kebahagiaan abadi di surga. Juga kita doakan Bu Lina, Anton, dan Grace yang ditinggalkan dan masih harus melanjutkan perjalanan kejayaan di dunia ini. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada mereka, memberikan kekuatan di dalam menjalani hari-hari mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dan Pak Satrio tetap menjadi pendoa bagi mereka dari surga. Hari ini kita secara khusus juga bersyukur atas ulang tahun Grace yang ke-19. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan berkat kepada Grace, memberikan kelancaran di dalam studinya, dan dapat dituntun dipimpin oleh Tuhan untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita menyadari kerapuhan, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Kita mohon belas kasih Tuhan dan pengampunannya agar pantas dan layak merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan kata. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan manusia, kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu Bapak Vincentius Satrio yang telah berpulang 40 hari yang lalu Kau bangkitkan untuk kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan kami yang bersama Kau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kalian jangan sia-siakan kasih karunia yang telah kalian peroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, "Pada waktu aku berkenan,
aku akan mendengarkan dikau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah sekarang, inilah saat perkenanan itu, dan berpayah-payah dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Demikianlah sabda Tuhan. Tangan kanannya oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan segala bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sabdamu adalah berita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, peringatan 40 hari saudara kita Bapak Vincentius Satrio dipanggil menghadap Tuhan. 100 hari, peringatan saya kok terlalu pendek begitu ya, menggambarkan bahwa perjalanan hidup kita adalah sebuah peziarahan. Hidup kita di dunia ini bukanlah sekedar mengembara yang tujuannya itu tidak jelas, tetapi kita semua adalah peziarah. Peziarah itu kalau orang Jawa mengatakan siji sing diarah, satu yang menjadi tujuannya yaitu Tuhan sendiri. Dan sejak 100 hari yang lalu, saudara kita Pak Satrio ini telah mengakhiri perjalanannya di dunia ini untuk kemudian mengawali perjalanannya yang baru kembali ke rumah Bapa yang ada di surga.
Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari, suster Buder bertanya, mengapa dua orang yang ada di depan ini asing semua gitu ya. Jadi bagian dalam peziarahan hidup Pak Satrio sekeluarga. Tadi saya dengar cerita dari Bu Satrio ketika Pak Satrio dalam kondisi sakit, saat-saat terakhir Romo Doni itu yang menemani dengan doa, memberikan kekuatan meskipun hanya melalui telepon. Tetapi itu kehadiran yang meneguhkan. Saya sendiri datang dari Jogja, tadi berangkat jam setengah 12, sampai di Gubeng itu jam setengah 4, lalu nanti jam setengah 11 kembali lagi ke Jogja karena besok pagi sudah harus bertugas kembali. Saya mengenal keluarga Pak Satrio itu ketika Anton dan Grace pada waktu itu masih kecil-kecil, tahun 2010, ketika saya menjadi imam baru di Jogja, lalu mereka dibawa oleh teman saya yang waktu itu kalau tidak salah masih frater atau diakon di sini, yaitu yang sekarang Romo Alexander Heru Kurniawan. Itu teman saya di Seminari Mengan Royudan. Tahun 2010 mereka datang ke Jogja, berjumpa dengan saya, dan kemudian setelah itu kami menjadi seperti keluarga. Beberapa kali saya datang ke Surabaya, salah satunya ketika menghadiri takbisannya Romo Heru di Katedral Malang pada waktu itu. Saya juga dijemput oleh Pak Satrio dan keluarga, menginap di rumahnya, baru kemudian bersama-sama ke Malang. Beberapa kali saya ke sini menumpang di rumahnya, lalu diajak jalan-jalan, dijemput di stasiun, diantar lagi ke stasiun atau kemana begitu. Pernah diajak jalan-jalan sampai ke Bukit Jading, kemudian ke Madura, nyebrang Suramadu dan lain sebagainya bersama dengan keluarga mereka. Maka lalu saya juga merasakan sebagai bagian dalam proses peziarahan Pak Satrio yang saat ini 100 hari yang lalu telah meninggalkan kita semua. Perjumpaan saya yang terakhir dengan Pak Satrio adalah tahun lalu. Saya tidak ingat persis bulannya bulan apa. Pada waktu itu saya menemani kolega saya yang menjalani ujian doktoral di Universitas Erlangga. Saya datang ke sana, lalu ketika saya menginap di hotel sebelum hari ujian itu, saya berkontak dengan Bu Satrio dan mereka bersama-sama datang menemui saya. Meskipun hanya sebentar, kami bisa berbagi pengalaman. Pada waktu itu yang banyak diceritakan adalah Grace yang sudah mau lulus SMA, mau kuliah di mana begitu ya. Waktu itu sempat tanya-tanya, gimana kalau Grace kuliah di Jogja untuk diisi ya, karena punya bakat di bidang musik gitu. Tapi lalu akhirnya di sini, dan rupa-rupanya Grace tidak jadi ke Jogja tetapi kuliah di sini karena Tuhan sendiri yang sudah menyiapkan jalannya. Karena kemudian Pak Satrio dipanggil menghadap Tuhan, sehingga lalu Grace bisa menemani Bu Satrio. Kemudian Anton juga pekerjaannya bisa mendekat ke rumah. Rupa-rupanya perjalanan hidup Pak Satrio dan keluarga ini dipertemukan dengan begitu banyak orang, juga sudah diatur oleh Tuhan sendiri. Dan sejauh saya mengenal Pak Satrio itu orangnya tidak banyak bicara. Maka selama saya mengenal, saya WA-an dengan Pak Satrio itu tidak pernah. Kalau ada komunikasi apa-apa, saya mau ke Surabaya atau mereka mau ke Jogja, itu yang selalu WA-an pasti dengan Bu Lina, Bu Satrio ini ya. Selalu, Pak Satrio jarang sekali. Orangnya pendiam, tetapi
selalu siap sedia gitu ya. Ketika saya menginap di rumahnya, saya itu punya kebiasaan setiap pagi jogging. Dan saya ingat ketika saya mengutarakan keinginan saya untuk jogging suatu pagi lalu, Pak Satrio dengan Grace itu menemani dengan setia keliling kompleks. Mereka tidak tega kalau saya jalan sendiri nanti tersesat, tidak ingat jalan pulang begitu ya. Maka lalu ditemani. Itulah beberapa pengalaman saya bersama dengan Pak Satrio. Dalam diam, tidak banyak mengaduh, tidak banyak mengeluh, tetapi semuanya dipersembahkan kepada Tuhan, dipersatukan dengan Tuhan sendiri yang juga telah menderita sengsara untuk keselamatan kita. Saudari-saudara yang terkasih, inilah beberapa pengalaman hidup kesaksian yang saya ingat, saya alami bersama dengan Pak Satrio, bersama dengan keluarga mereka. Dan melalui bacaan-bacaan yang dipilih pada hari ini, bukan bacaan yang secara khusus dipilih untuk peringatan arwah, tetapi dari bacaan harian. Dan saya sendiri merasakan, mengalami bahwa gereja juga telah menyediakan bacaan yang sangat bagus, bacaan yang sangat tepat pada saat kita bersama-sama mendoakan saudara kita Pak Satrio yang telah genap 100 hari dipanggil menghadap Tuhan. Santo Paulus di dalam bacaan yang pertama tadi mengatakan antara lain demikian: pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan dikau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Rasa-rasanya juga meneguhkan kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan kepada kita, bahwa Tuhan juga berkenan kepada Pak Satrio, sehingga setelah kurang lebih 4 tahun menderita sakit, lalu Tuhan menyembuhkannya secara total, yaitu dengan cara memberikan kehidupan yang baru, yaitu kehidupan abadi. Bagi kita orang beriman, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya, karena melalui peristiwa kematian yang berakhir hanyalah hidup di dunia ini, yang berakhir hanyalah peziarahan di dunia ini. Tetapi pada saat hidup di dunia ini berakhir, Tuhan memberikan, menganugerahkan kehidupan yang baru. Dan itu semua terjadi bukan pertama-tama karena jasa-jasa kita, karena perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi lebih-lebih karena kasih Tuhan yang sungguh nyata melalui karya penebusan Kristus. Maka kita juga percaya ketika melalui Santo Paulus Tuhan mengatakan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita pada sore hari ini, bahwa Tuhan menyelamatkan saudara kita, menolong saudara kita Bapak Vincentius Satrio, dan menganugerahi kebahagiaan abadi. Apalagi masih kemudian ditekankan, camkanlah sekarang inilah saat perkenanan itu. Hari ini hari keselamatan itu. Sungguh bacaan yang disediakan oleh gereja meneguhkan kita semua pada saat keluarga memilih untuk memperingati Pak Satrio 100 hari dipanggil menghadap Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang mengatakan, hari inilah hari keselamatan itu. Kita percaya akan sabda Tuhan itu, sehingga kita juga percaya bahwa hari ini juga Tuhan menganugerahkan rahmat keselamatan, menganugerahkan rahmat kehidupan abadi kepada saudara kita Bapak Vincentius Satrio yang kita
kasih. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai sharing pengalaman saya, juga beberapa inspirasi dari bacaan hari ini. Tadi Bu Satrio berpesan agar Romo Doni juga menyampaikan sedikit, maka baik juga kalau Romo menyampaikan sedikit paling tidak pengalaman ketika Romo mendampingi Pak Satrio pada saat-saat akhir beliau menghadap kepada Tuhan, sehingga lalu juga bisa memberikan peneguhan kepada kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, seperti yang sudah disampaikan Romo Agus tadi, saya boleh mendampingi Pak Satrio di masa-masa kritisnya. Ya. Waktu itu saya dengar HP saya terdering, lalu tumben Ibu Lina telepon, biasanya WA ya. Lalu saya angkat, Romo ini Bapak, ya, selanjutnya. Nah, dan saya berdoa dengan WhatsApp, waktu itu WhatsApp call, sampai akhirnya ya dengan penuh air mata, dengan bagaimana Ibu berjuang supaya Bapak terus boleh melanjutkan hidupnya ya. Tetapi Tuhan berkata lain. Salah satu yang sebagai manusia lemah yang kita patut syukuri adalah ketika di masa-masa terakhir hidup kita masih boleh mendapat doa dari orang, berkat menerima sakramen. Itu seperti kalau kita ingat kita berdoa Salam Maria, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dua momen yang sangat penting sekarang ya, yang kita hidupi sekarang dan ketika kita mati. Saya menyadari dan saya mengimani ya, tidak ada yang kebetulan. Selalu ada jalan yang Tuhan berikan, Tuhan siapkan untuk orang-orang yang punya hati yang baik, punya kasih, orang yang rindu akan Tuhan. Dan itu saya alami juga dalam mendampingi Pak Satria di masa-masa akhirnya. Saudara-saudari sekalian, sekedar sharing pengalaman singkat, tapi ini menjadi pengingat juga kita yang masih berziarah, supaya terus kita punya hati yang rindu akan Tuhan, terus kita memberkati, mendoakan orang, supaya orang juga banyak beroleh keselamatan, kita juga mendapat keselamatan untuk kita dan keluarga kita. Ya, sekian sharing dari saya, terima kasih untuk kesempatannya, Tuhan memberkati. Saudari, berkat pembaptisan, kita menerima Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Mari kita dengan rendah hati memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Bagi Bapak Vincentius Yohanes Satrio Sutikno Suwarno, semoga Bapa yang melalui Yesus Kristus Putranya menghendaki agar kita tidak terbelenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan, membebaskan Bapak Vincentius Yohanes Satrio Sutikno Suwarno yang telah 100 kali menghadapnya dari semua belenggu dosa dan maut. Marilah kita mohon. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang bukan mengalami kasih, semoga Bapa sendiri berkenan menyentuh hati mereka agar mereka merasakan sapaannya lewat alam, pekerjaan, dan peran-peran yang ada di
berkat korban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Bagi mereka yang mengimani Engkau, Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madang kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Lakukan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Agustinus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Vincentius Yohanes Satrio Sutikno Suwarno, yang telah Engkau panggil 100 hari yang lalu dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, khususnya bersama Santo Vincentius dan Santo Yohanes yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk saudara kami, Bapak Vincentius Johannes Satrio Sutikno Suwarno, yang telah 100 hari memanggil menghadap kehadirat-Mu. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ia memuliakan dengan anugerah kebangkitan. Sebab Engkaulah Tuhan dan Antara Allah. Mari kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
sudah selesai. Pergilah kita semua diutus mewartakan kasih Tuhan. Untuk anggotaku saya mengucapkan juga terima kasih atas suaranya, dan juga para suster, bruder, terima kasih untuk Romo Doni dan Romo Agus juga terima kasih, dan untuk Miss Dina Yo terima kasih, dan juga para security serta para pasukan juga terima kasih. Dan juga saya banyak terima kasih pada dokumentasi Pak Harsono yang begitu setia dokumentasikan dari Pak Satria mulai pemakaman sampai hari ini 100 harinya dia dengan setia mendampingi kita semua dalam misa hari ini. Terima kasih banyak, terima kasih buat Yohana, wilayah Yohana juga, dan juga terima kasih buat adik-adik Pak Satria yang datang dari Malang. Terima kasih kedatangannya juga, dan juga saudara teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali. Jadi saya beri banyak terima kasih. Tuhan yang memberkati kita semua. Amin.